Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Abdullah. Saya di sini akan mempresentasikan ilmu hayat dan ilmu bumi, UCP 1. Nama saya Muhammad Rasid Abdullah, nomor induk mahasiswa 2020130077. Saya kelas B diampu oleh dosen Bapak Mujijana. Ya, kita akan mulai mempresentasikan. 1. Fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis dengan jumlah manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Apa yang terjadi? Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sedang mengalami penurunan. Sehingga angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Riset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50%, menjadi 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada tahun 2100. Akibatnya, periset memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang, sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Hal ini ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Negara mana yang paling berdampak? Populasi Jepang diperkirakan turun dari 128 juta pada 2017. Populasi Italia juga diprediksi akan turun secara dramatis dari 6 ke 28 juta dalam periode yang sama. 23 negara yang juga meliputi Spanyol, Portugal, Thailand, dan Korea Selatan yang populasinya diperkirakan turun lebih dari setengahnya. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. India akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia. Populasi Inggris turun ke 71 juta pada 2100. Apa solusinya? Memperbaiki sistem cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, perawatan anak gratis, memberi insentif finansial, hak-hak pekerja tambahan, migrasi penduduk. 2. Hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Tingkat kemiskinan suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kualitas atau kerusakan lingkungan karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar Wonogiri. Keterbatasan sumber daya alam pada suatu wilayah Wonogiri sampai pada rendahnya sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat sehingga tidak memiliki kemampuan ide dan gagasan untuk membuat usaha yang bisa menghasilkan untuk peningkatan kesejahteraannya. Tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatan tidak cukup untuk kebutuhan hidup minimum (basic needs), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Dengan melihat kasus di atas, maka untuk mengatasi tingkat kemiskinan di daerah tersebut bisa dengan beberapa cara, antara lain memberikan penyuluhan lingkungan terhadap kesejahteraan sumber daya manusia, membuka penyaluran distribusi hasil tani, meningkatkan kualitas pendidikan seperti sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu, dan lain-lain. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan?
Punahnya hewan besar atau ganas bisa dikarenakan aktivitas yang dilakukan manusia, seperti perburuan liar, penebangan liar, pembakaran hutan, memicu kepunahan hewan dan tumbuhan. Selain dari faktor manusia, bencana alam juga termasuk penyebab punahnya hewan besar atau buas. Keterkaitan antara piramida makanan dengan kelangkaan hewan besar atau ganas yaitu jika salah satu rantai makanan mendadak hilang atau punah, hal ini bukan hanya mempengaruhi hewan itu saja, tapi juga mempengaruhi hewan atau predator berikutnya. Sehingga ketika ada salah satu ekosistem yang mendadak punah, hilang, atau mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh pada rantai makanan dan juga ekosistem hewan lainnya. Ya, dari itu setelah presentasi dari saya untuk UJP 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, man.